Minggu lalu IHSG kembali naik ke level 6.000. Tapi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang melonggarkan tekanan terhadap rupiah telah membuat harga obligasi turun dan yield naik. Sampai sejauh apa suku bunga acuan akan naik? Bagaimana dampaknya untuk pasar saham dan obligasi ke depannya? Lalu strategi seperti apa yang bisa dilakukan investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business Bank Danamon. Ada 3 atau 4 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama tentunya perkembangan harga minyak sendiri karena faktor global dan implikasinya terhadap harga BBM non-subsidi. Jadi kenaikan harga minyak dapat mendorong biaya logistik dan biaya input produksi berbasis energi, sehingga mendorong inflasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tekanan tersebut tentunya tercermin pada risiko inflasi impor dan tekanan terhadap nilai tukar. Dalam konteks ini, Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate 75 basis point ke 5,5% sejak Juni 2026 untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong daya tarik aset domestik. Dan tidak berhenti sampai sini saja, kami melihat bahwa masih ada kemungkinan untuk BI untuk menaikkan rate lagi pada pertengahan Juni nanti atau sampai dengan akhir tahun. Diperkirakan BI rate bisa mencapai 6% atau 6,25% sampai dengan akhir tahun. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, dari sisi fiskal, kenaikan harga energi juga berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi pemerintah yang sudah mencapai 203 triliun hingga Mei 2026. Jika tekanan ini berlanjut, tentunya kebutuhan pembiayaan jangka pendek melalui penerbitan SBN dapat meningkat dan mendorong kenaikan imbal hasil terutama pada tenor pendek. Sehingga penting untuk mewaspadai tren kenaikan suku bunga dan inflasi pangan energi ke depannya. Implikasinya tentunya akan mendorong repricing imbal hasil SRBI dan SBN. IHSG dipengaruhi tentunya oleh confidence oleh pasar ya. Hari ini kita juga melihat bahwa IHSG naik tembus lagi ke 6.000 setelah kemarin ada BI rate naik, kemudian juga harga Pertamax juga naik kayak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada positif dalam beberapa hari terakhir. Namun kalau kita melihat bahwa di tahun 2026 waktu itu kita masih optimis bisa mencapai all time high di 9.774 di Januari, namun langsung berbalik drastis tuh waktu itu setelah konflik Timur Tengah membuat harga minyak jadi lebih tinggi, kemudian mendorong kekhawatiran untuk kenaikan inflasi global seperti itu ya. Sehingga di sini terlihat bahwa risiko di dalam negeri juga kemudian memperkuat laju penurunan IHSG sehingga mencapai level terendah dalam 1 tahun terakhir, bahkan melampaui koreksi waktu COVID tahun 2020. Jadi 4 hal atau 5 hal utama yang menjadi sentimen pendorong ini adalah nomor 1 tentunya geopolitik dari Iran-Israel. Harga minyak naik, inflasi naik, maka The Fed akan hawkish. Kalau The Fed hawkish, aliran dana akan menuju ke US, tentunya akan membuat rupiah makin melemah. Kemudian capital outflow asing, ya sejak awal tahun asing itu net sell itu 60-an triliun, menandakan penjualan masif oleh asing dengan sentimen pembekuan rebalancing yang dilakukan oleh MSCI dan FTSE. Dan pelemahan mata uang rupiah ke di atas 17.900 juga membuat investor asing tersebut double loss. Jadi penurunan harga aset dan mata uang waktu dikonversi kembali ke Amerika, ke US dollar Amerika. Kemudian yang terakhir adalah yang juga sedang kita tunggu di bulan ini adalah resiko downgrade sovereign rating dari lembaga ratings S&P yang memberikan peringatan terhadap kekhawatiran fiskal dan tata kelola, meski belum tentu akan menurunkan outlook maupun rating ya dalam pemberitaan terakhir. Namun yang bisa kami lihat adalah seandainya ratingnya itu turun pun itu juga masih
kita masih dalam investment grade ya, triple B menjadi triple B minus. Kalau outlook dari stable, semoga masih tetap menjadi stable. Kalaupun turun menjadi outlooknya menjadi negatif, itu sama dengan dua lembaga rating yang lain ya. Namun coba untuk kita berharap yang terbaik di penilaian dari S&P ini. Jadi pasar saat ini masih dalam fase bearish. Jadi meskipun tadi saya sebutkan bahwa sudah menembus 6.000 lagi, namun kami melihat bahwa masih ada tantangan. Level support berikutnya teknikalnya di 5.100, namun dari sudut pandang valuasi saham-saham Indonesia saat ini berada di level yang murah secara historis. Bukan artinya ini kita bisa bilang bahwa oh ya ini beli sekarang ya, namun menandakan bahwa resiko downside dari sisi fundamental ini sebenarnya semakin berkurang sehingga menciptakan kondisi yang menarik bagi investor yang berhorizon panjang. Kalau saat ini sekarang kita mungkin masih dalam posisi -2 standar deviasi ya. Sedangkan kita rata-rata tuh berada di -1 standar deviasi sampai dengan 0 standar deviasi gitu ya untuk forward PE antara 16 sampai 18 kayak gitu. Jadi saya pikir apabila tahun ini semuanya berjalan lancar, menguat di level -1 standar deviasi sampai 0 standar deviasi, ya IHSG bisa tumbuh di level 6.800-an lah, 6.800, 7.000 segitu. Yang rupiah terutama agak tertekan ya. Kalau untuk yang US dollar cenderung mendapat dukungan permintaan karena sebagai instrumen lindung nilai di tengah pelemahan rupiah yang sudah mencapai 8% sepanjang 2026. Permintaan ini juga ditopang oleh sentimen global yang masih defensif sehingga seiring dengan ekspektasi bahwa penurunan suku bunga The Fed yang akan tertunda. Kalau yang obligasi pemerintah dalam mata uang IDR terdampak oleh pengetatan kebijakan moneter dan ekspansi kebijakan fiskal. Suplai penerbitan yang meningkat dan upaya mendorong yield spread aset domestik sehingga membuat imbal hasilnya terkerek. Ini kemudian merambat pada kenaikan imbal hasil obligasi korporasi. Sehingga dari tren-tren tersebut, naiknya imbal hasil obligasi rupiah ke depannya akan membuat daya tarik aset domestik ini menjadi lebih tinggi ya untuk mendukung penguatan nilai tukar. Ini bisa membawa momentum positif untuk pasar obligasi ke depan. Kita lihat 10-year yield terakhir itu di level 7,3 kayak gitu ya. Saya rasa di level 7,4, 7,5 itu sudah cukup menarik dan bisa membawa inflow yang baik. Investor pasti ada dua tipe ya, yang duitnya udah masuk sama yang duitnya belum masuk. Kalau yang duitnya udah masuk, yang masih minus, apabila minusnya lebih dari 10% ya saya sarankan untuk tetap stay. Tidak usah di cut loss kayak gitu, karena kita melihat bahwa penurunan aset ini kan lebih ke arah sentimen ya, bukan untuk yang fundamental kayak gitu. Nah, dalam kondisi bearish dengan tren yang belum berbalik, prinsip yang paling penting adalah nggak bisa untuk menebak bottomnya pasar itu kayak gimana gitu ya. Jadi investor yang udah masuk terlalu dini, kemudian terjebak dengan beberapa kali drawdowns kayak gitu sebelum akhirnya benar. Jadi kalau untuk yang dia udah terlanjur masuk di dalam, udah minusnya udah lumayan besar di atas 10% atau double digit, ya sebaiknya stay aja kayak gitu ya. Karena kita coba untuk melihat bahwa ini ada langkah-langkah yang baik dari pemerintah yang akan dilakukan sehingga bisa membuat confident level dari investor asing untuk masuk ke Indonesia lagi akan lebih baik kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah nomor satu, lindungi modal yang ada, capital preservation sebagai prioritas utama. Kemudian tadi yang saya infokan, kalau misalnya masih ada cash ya bangun posisi secara bertahap, averaging down. Saya rasa itu normal, semua penasihat finansial juga pasti akan menginformasikan hal-hal tersebut. Tunggu sinyal konfirmasi pembalikan arah sebelum menambah porsi exposure. Dan tentunya ada beberapa yang kita coba untuk lihat kayak gitu ya, apabila memang
nanti ada katalis-katalis positif yang terjadi, seperti Bank Indonesia menaikkan suku bunga, kemudian pengefisienan dari program-program pemerintah, serta mendukung program-program penerimaan. Sudah ada bukti-bukti nyatanya, saya rasa itu sudah menunjukkan ada positif tren ya untuk kita untuk bisa berani untuk menambah exposure dan manfaatkan aset yang justru diuntungkan kondisi saat ini. Nah, kalau kondisi saat ini detik ini, apa yang mau dilakukan ya? Kalau masih punya cash ya taruh deposito dulu aja, deposito rupiah kayak gitu. Saya rasa baik ya. Ini naik suku bunga tentunya bisa ditempatkan di deposito rupiah. Jadi kami melihat sentimen saat ini bukan hanya mempengaruhi secara negatif kelas aset saham domestik, tapi juga merembet ke obligasi pemerintah. Jadi tadi kalau deposito rupiah masih boleh, saham sama obligasi kami melihatnya bukan untuk dihindari, tapi kita coba kurangin exposure ya. Kalau masih ada peluru seperti itu juga, saya rasa juga kita harus tahu mana yang instrumen saham mana yang baik, yang bisa kita bidik. Jadi tadi saya udah sebutkan cash atau deposito atau reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua bisa reksadana obligasi korporasi, karena kita melihat sentimen negatif di saat ini lebih ke arah saham dan obligasi pemerintah, sehingga reksadana obligasi korporasi bisa mempunyai fluktuasi yang lebih rendah, sehingga NAV-nya lebih stabil apabila ditempatkan di reksadana obligasi korporasi yang ditaruh di reksadana seperti Sukor Invest, Monthly Income Fund atau SMIF gitu ya. Kemudian yang dua terakhir yang saya sebut tadi, reksadana obligasi dan reksadana saham masih sedikit underweight. Kalaupun mau reksadana obligasi ya fokus ke yang durasinya itu pendek. Jadi kalau reksadana saham pilihnya tentunya sektor defensif dengan fundamental kuat, dividen tinggi, dan bisnis yang tidak terpengaruh siklus ekonomi yang masih layak dipertahankan atau diakumulasi perlahan. Saham-saham bank seperti BBRI, BMRI, BNI, kemudian BCA dengan PI yang sudah sangat rendah secara historis, NPL terkendali, dividen yield tinggi bisa menjadi pilihan untuk dapat masuk ke portfolio investasi jangka panjang, seperti contohnya adalah reksadana Batavia Index Pevindo iGrade, seperti itu. Reksadana global itu terakhir kemarin koreksi karena saham teknologi, namun secara jangka panjang sih sebenarnya juga masih baik ya, karena kebutuhan tentang teknologi itu akan selalu ada. Kemudian juga kita tahu kita sekarang memasuki fase AI booming kayak gitu ya. Jadi tidak hanya tentang AI-nya tapi juga infrastruktur yang mendukung ke AI. Nah, sayang di Indonesia belum ada story tentang AI. Namun kalau kita melihat indeks saham di negara-negara lain seperti di Taiwan atau di Korea kayak gitu yang naik karena mereka ada faktor pendukung untuk AI-nya, itu masih oke. Jadi kalau reksadana saham luar negeri saya rasa Asia Pasifik masih bagus. Kalau US ya saya rasa untuk jangka panjang masih oke. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.